Oh
Sebenarnya pada hari bulan pengurus Dharma mau hadir bersama kita, tapi kemudian beliau minta, makanya tak sempat hadir. Secara apalagi dengan perkenanannya, kalau beliau ada rapat itu dari kebutuhan itu, alhamdulillah baru itu telah terbentuk yang kita awal dengan kebutuhan ini mengumpulkan dalam tiga yang diberi daya untuk adalah saudara kita, Bapak kita, Andi, Tadi, menjaga dunia orang menjadi berkurang, menjadi berkurang. Begitu banyak berkata sambutan, pengurus, ikatan, warga, pegawai dari Korea. Untuk kita juga bahwa nama ini pun sesuai dengan jalannya waktu perkembangan terjadi perubahan, tapi yang jelas intinya sama, rumah nama orang yang hilang yang sekarang menjadi ikatan sosial keluarga. Makanya seluruh yang ada ini lagi yang dari keluarga dari sosial ikut dalam ikatan, walaupun dia pegawai atau mungkin dia berorang sudah ikut perubahan bersama-sama yang tidak akan yang pegawai. Baiklah, hubungan kegiatan sambutan ketua ikatan sosial keluarga dan sosial kepada Bapak Akan Dari kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama mengucap syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberi nikmat kesehatan, kesempatan sehingga dapat berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka sesuai dengan undangan yang telah di-share di dalam ikatan sosial keluarga besar pegawai mudah-mudahan acara ini dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Pembina, nampaknya hadir pada saat ini Bapak Haji Sukandi, kemudian seyogianya Pak Sekwan yang hadir,
beliau langsung menghubungi saya mengatakan mohon maaf dan sekaligus salam kepada kita semua. Kemudian kepada senior kami, senior kita Pak Haji Ali Hamzah Nasution, yang mana beliau kita ingat menggerak di bidang agama. Apa saja kegiatan masalah agama yang melihat hingga sakit dan sebagainya, kita seingat saya pakai kostum dia nak sebetulnya kita menemukan beliau takut masuk di pengurus beliau tak mau, katanya adalah saya menunggu saja. Mudah-mudahan beliau sehat-sehat selalu pada umur. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kepada ustaz kami, Ustaz ini sebetulnya termasuk tetangga saya. Jadi saya sangat paham betul sehingga saya bawa beliau lagi. Mudah-mudahan nanti apa yang diutarakan beliau terhadap kita yang ada intinya dalam rangka menemukan apa saja sih berkaitan dengan menghadapi puasa, kemudian masalah ekonomi, mudah-mudahan ilmu yang kita dengar nanti dapat kita manfaatkan dan kita amalkan. Selanjutnya bapak-bapak, ibu-ibu, para guru, ada orang tua, besari, bendahara dan sebagainya. Dan yang paling utama, ibu-ibu yang hadir, jadi banyak ibu-ibu kelihatannya. Ibu yang pensiun dan berseimbang dengan ibu-ibu yang masih bertugas. Alhamdulillah. Kemudian saudara-saudara kami yang saya kenal. Alhamdulillah. Seperti apa yang dikatakan oleh protokol tadi dari Bapak Mufti, beliau juga mantap sebagai pengurus koordinator seksi sosial sosial. Bukan ya, bukan. Mudah-mudahan nanti untuk pelaksanaan tugas ini kita tidak perlu khawatir lagi. Namun kita tidak perlu dimas dalam rangka tugas sebagaimana berjalannya ikatan sosial keluarga besar pegawai sekretariat ini dulunya bernama Ikatan Sosial Pensiunan mantan dan pegawai sekretariat sosial. Kenapa seperti itu namanya? Karena pensiun kemudian mantan itu hasil banyak orang bertanya apa itu mantan? Mantan itu tujuannya orang yang masih bertugas lalu pindah tugas masih terlalu di dalam ikatan ini, kemudian pegawai. Nah, hasil daripada kesepakatan pada tanggal 16 Februari dikatakan bahwa usulan yang sangat positif diterima dari para peserta, khususnya pada saat itu pegawai dan masing-masing, untuk dimasukkan ini bergabung karena tujuannya adalah sosial, antara kita sama-sama bekerja di sini di bawah naungan atau beliau apabila akan kita. Dengan demikian kami dan kami semua menganggap positif. Karena apa? Tentu yang sudah bersin ini kan lazimnya, menurut lazimnya ya seperti saya sudah 70 tahun ibu tentu bina dan sebagainya itu. Nanti yang orang ini insya Allah mudah-mudahan seperti itu dari Allah terus berjalan. Apa yang kita niatkan ini untuk selanjutnya masih ada 4
undang-undang ada DPR ini, ada kantor DPR ini berlanjut terus sampai akhir dunia. Maka dengan demikian dirubahlah nama itu, tapi belum resmi, belum dirubah. Maksudnya akan dirubah nanti setelah acaranya. Seyogyanya pengurus yang lama yaitu Pak Juanda dan Pak Misol hadir. Mereka juga menjadi saya, mohon maaf karena maka dengan demikian acara ini langsung saya memperkenalkan yang mana beliau Pak Juanda dan Pak Misol mengirim salam kepada kita semua bahwa mereka dapat hadir dan doa mereka semoga acara ini lancar berjalan dengan sebaik-baiknya. Amin. Berkisar daripada perjalanan kepengurusan yang lama, alhamdulillah berjalan. Walaupun memang ada suatu hambatan, kadang-kadang di bawah waktunya sudah jadwal untuk pertemuan, mungkin dalam kesibukan dan sebagainya, maka tidak terlaksana, sehingga para anggota banyak yang merasakan kurang relevan. Maka dengan demikian tiba masa habis jabatan mereka 3 tahun yang dulunya dibentuk di rumah saya kebetulan dengan penggagas itu Pak Misol, satu sudah almarhum Pak Orang itu penggagas itu, kemudian musyawarah, tidak kepada Desil dan sebagainya, maka terjadilah alhamdulillah. Kemudian karena sudah habis masa mereka, masa jabatan mereka, maka dibentuklah kepengurusan baru. Dan saya sebetulnya kalau ukuran saya tidak patut saya menjadi ketua, karena pengalaman saya tidak ada sebelum itu. Dulu saya tidak bekerja hanya ngomong saja. Tidak ada sama sekali untuk kira-kira dipercayakan kesangkaan. Tapi saat itu tidak ada yang mau dituju. Maka karena saya tua, alhamdulillah karena tua yang jelas saya bekerja. Jadi demikian kepada bapak-bapak dan ibu adik-adik, kalau memang diharapkan kepada orang tua itu terbatas. Tapi mudah-mudahan berkat hubungan kita semua ini dipenuh hubungan agar segala dunia kita nawar kita dapat berjalan dengan lancar dan nanti seterusnya untuk masyarakat. Sehingga setelah terbentuk, maka untuk menjalankan program organisasi itu sebagaimana lazimnya organisasi lain harus ada ketentuan. Maka dilakukanlah pada saat itu ketentuan-ketentuannya yang dinamakan itu setiap organisasi ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Di sana sudah terbunyi, sudah disepakati bahwa hukum dari perjalanan ikatan sosial kita ini tidak tergantung sebenarnya. Antara lain salah satu masalah pendidikan. Kedudukannya kemudian masalah keanggotaan ini dan dulunya memang tidak oleh pimpinan saja, maka sekarang sudah tergabung dulunya tidak ada kecuali siapapun orangnya, kalau memang dia bernaung dengan proses ini mendapat rezeki dari Allah, maka sudah tergabung. Namun tergabungnya ada syarat-syarat dan ketentuan. Kenapa dibuat syarat-syarat dan ketentuan itu? Karena
harus ada hak dan kewajiban. Sebab kalau tidak ada hak dan kewajiban, nanti jadi masalah. Nah, inilah yang terjadi kepada penyelenggara anak. Nah, tentu di mana hak dan kewajiban itu apabila dijalankan haknya, apabila dijalankan kewajibannya, maka haknya tentu ada. Sebagaimana contoh yang dikatakan dulu, hak dan kewajiban. Kemudian masalah syarat menjadi anggota, kita tidak dijelaskan bahwa pensiunan, pegawai, honor dan sebagainya yang betul-betul mendapatkan rezeki dari kantor PPS, artinya adalah pegawai dan anggotanya. Maaf, ini salah paham. Maka dengan demikian, dari hak dan kewajiban itu, dengan kita di dalam seksi sosial, dan kita sifatnya sosial, kita senasib dan seberanggungan jika kita yang namanya hidup ini tentu ada cobaan-cobaan, apakah itu misalnya sakit, meninggal, kemudian ada juga masalah kesepian dan sebagainya. Nah, ini memerlukan data, memerlukan keikhlasan kita datang. Inilah sebenarnya silaturahmi. Maka dengan demikian diputuskan pada saat itu kita mengadakan pertemuan cukup setiap 2 bulan sekali. Artinya bulan ini nanti 2 bulan ke depan. Jadi kalau di Maret berarti April, Mei kita pertemuan lagi. Mei mungkin setelah Lebaran. Nah, berkaitan dengan itu, untuk dana kalau kegiatan itu maka disepakati dikutip uang per orang per anggota Rp50.000 per setiap persen. Kemudian pada saat itu, karena ini sifatnya silaturahmi, ada tahu juga di mana tinggalnya Indo, di mana tinggalnya Pak Mokin dan sebagainya, di mana tinggalnya saya mungkin tahu itu di sana dulu, di mana tinggalnya Pak Yus, kemudian Ibu Dina. Nah, ini diadakanlah kesepakatan untuk rumah ke rumah. Apabila sifatnya hari kita misalnya seperti ini, kemudian ada apa khusus misalnya setiap tahun sekali, itu kita adakan di kantor PPS. Dan ini juga tidak seketika, bisa saja apabila memungkinkan, bisa saja kita bawa, artinya bawa kertas gunakan kita sekarang. Nah, masalah tadi dari rumah ke rumah itu saya masih ingat ketika kita membentuk di rumah saya, Pak Haji Nur Hasim sebagai pembina mengatakan pada saat itu, saya kira kita hubungkan dulu. Kenapa? Karena nanti ini malah mempunyai korban. Maka bertitik tolak daripada itu, sepakatlah kita setiap pertemuan kita di kamar uang bulan 20.000 untuk konsumsi setiap orang. Nah, maka dengan demikian kita mengajar 70.000 per orang. Nah, uang konsumsi itu berapa jumlah yang hadir itu langsung diserahkan kepada yang bersangkutan, di mana nanti siapa yang mau akan kemana. Jadi tidak ada terikat. Ada yang tidak ada yang mau, ya kita tidak pergi saja di masjid ataupun di keberadaan Pak Kodina ke dalam tekon. Karena di kantor
menentukan itu bisa juga menentukan. Jadi tidak ada masalah tempat, tidak perlu kita dirawat. Kemudian dan juga apabila ada yang sakit, memang darah itu tidak seberapa. Ada keputusan ketika itu kalau tidak salah saya, kalau yang sakit, kalau sakit 300, kalau yang meninggal 500. Loh, kenapa dibedakan? Kenapa dibedakan? Kalau tidak sama saja, kemungkinan kalau tidak bisa terbatas, ya kan? Ada terbatas. Dengan takdir Allah, kalau sampai antara dua itu sampai 4-5 itu harus kita kunjungi, dan mungkin kita mungkin tidak cukup. Maka dari demikian jangan kita pandang ke sana, tapi yang kita pandang adalah silaturahmi yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah. Apabila kita bersilaturahmi itu termasuk sunnah dari Allah, insya Allah kita dapat pahala. Kemudian kita mendapat kesehatan dalam silaturahmi. Maka dari demikian sudah tercantum semuanya di dalam dasar dan dalam rumah tangga. Mudah-mudahan ke depan setiap kita pertemuan diharapkan kita bersama-sama hadir agar supaya ikatan sosial kita ini dapat berjalan dengan lancar dan insya Allah ke depan diharapkan lebih seterusnya. Kemudian kami sebagai pengurus diharapkan kepada seluruh anggota bagaimana supaya malam ini tentu pada setiap kehadiran pertemuan di bulan insya Allah akan masih. Kenapa? Konsekuensinya apabila banyak yang hadir tentu dana juga terhibur. Kemudian dengan semangat kehadiran kita yang bersama ini insya Allah maka silaturahmi ini tetap berjalan dengan lancar. Saya kira bahwa sudah lanjut, maka sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan saya, mungkin kurang pada tempatnya, mohon saya dimaafkan. Jadi kurang mohon maaf. Dari Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, kita tadi secara mendadak kemudian sebuah tersebut untuk acara kami sebenarnya sudah menjadi bahwa kita menginginkan dan tahunan dan mereka menyambut bulan tujuan. Kita berharap Pak Ibu akan dulunya dan terusnya bagi kami juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang setelah kita melewati masa politik pemilu pilpres yang cukup memanas, maka kita dilakukan untuk kembali mengingat kegiatan sosial kita, karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial, bukan makhluk politik. Betul.
Tapi di era politik memanas kita terkadang melupakan kegiatan sosial, ya kan? Oleh karena itu sebenarnya di politik itu pilihan yang berbeda, tapi sebenarnya tujuannya kan sama, ya kan? Tujuannya sama. Oleh karena itu ada proses saja. Bisa kembali ke kegiatan sosial. Keluarga besar kegiatan sosial sekretaris yang kami menyampaikan kesempatan ini mari kita dari Ramadan kita mulai bagaimana secara fisik. Terima kasih kepada pengurus sosial yang telah menginisiasi acara ini dan telah berdiri selama 3 tahun lebih. Tentu banyak turunnya di sana ini, tapi kami periode ini kita juga mengharapkan untuk membuat satu aturan regulasi yang menjadi aturan kita, yaitu aturan dasar, aturan Ramadan dan SOP pada aturan itu menjadi aturan kita untuk tentang di jauhan. Alhamdulillah berjalan langsung kemudian akan memperkerat silaturahmi kita, lebih memperbanyak anggota kita, karena memang benar awalnya dari pensiunan, tapi pensiunan ini kan semakin lama semakin dekat, semakin berkurang, semakin mengecil, dan itu saya menjadi besar. Kalau maka memberikan kesempatan kepada pegawai hakim ataupun yang baru lengkap, dan tadi disampaikan oleh pengurus bahwa kita yang bersangkutan karena kita menaungi semua pegawai sekretariat terlepas dari yang masih aktif maupun yang sudah pensiun atau yang sudah berpindah tugas. Jadi ini adalah kita mulia, kita usahakan bersama, kita kembangkan bersama agar silaturahmi kita ke depan semakin terasa lebih baik. Karena ini adalah satu sunnah Nabi yang harus kita jaga, adalah sunnah mulia yang harus kita jalani bersama. Mungkin itu selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun 1440 Hijriah. Mohon maaf lahir batin dimanapun kita berada, mudah-mudahan kita tetap bersilaturahmi dan melalui media sosial dan beradu maupun dengan masyarakat teman dan sekali. Alhamdulillah acara yang telah terlaksana dengan baik. Dalam kesempatan ini mohon kepada Pak Ustaz memberikan keterangan kepada kita semua untuk mengisi pembekalan kita dari masa depan ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa salatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa nashhadu annaka ya Muhammad ballaghta risalah wa attaita al-amanah wa kashafta al-ghammah wa nasahta al-ummah wa laqad jahadta fi sabilillahi bihaqqil jihad sadda 'alaika al huda. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Yang sama-sama kita hormati pengurus Ikatan Sosial Keluarga Besar Pegawai DPRD Provinsi Riau, Bapak Ibu orang tua kami yang hadir pada pagi menjelang siang ini. Bersyukur kita kepada Allah, walaupun di sebelah kiri pensiunan 60 ke atas sudah timur Pak, tapi alhamdulillah masih diberikan kesehatan, panjangkan umur, dapat hadir dalam rangka menjaga silaturahmi menyambut bulan suci Ramadan serta menjaga silaturahmi dengan kawan-kawan
begitu juga dengan pegawai yang masih ada di lingkungan DPRD Provinsi Riau. Bapak Ibu sekalian, rezeki itu tidak hanya perkara gaji, Pak. Ada di antara kita gajinya besar, tapi rezekinya kecil. Ada juga di antara kita gajinya kecil, tapi rezekinya besar, kecil juga. Ada yang kecil gajinya, rezekinya juga kecil. Apa di antaranya? Ada di antara kita mungkin pegawai gaji besar, tapi Allah cabut kesehatan dari kita. Jalan sudah tak bisa, mau makan membelinya sanggup, makannya tak boleh. Nah, ini kan rezeki kurang nih, Pak. Makan yang asin-asin nanti awas tensi naik. Makan yang manis-manis naik diabetes pula. Makan yang pedas-pedas kabur pula asam lambungnya. Makan santan naik kolesterol. Makan kerupuk melinjo asam urat pula. Ini gaji besar nih Pak, tapi rezeki kecil. Allah cabut sedikit nikmat itu. Maka kita masih sehat, masih dapat makan kue kotak yang dihidangkan itu, masih sehat di rumah. Masih dapat duduk dengan baik kita di masjid ini, itu tandanya kita masih Allah berikan kesehatan. Alhamdulillah pagi hari ini kalau kumpul pagi ini enak suasananya Pak. Baru mandi biasanya kan masih segar, pakai wangi biasanya segar masih sekali. Karena kadang-kala aroma badan kita ini Pak bisa menentukan berapa umur kita. Kalau badan ini bau susu terus itu biasanya bayi Pak. Kemana-mana kan bawa susu, bawa dot itu biasanya. Kalau badan itu sering-sering bau bedak itu biasanya anak. Anak-anak biasa habis mandi kan terpok bedak 3 kali, tidak sekali pipi 2 kali. Itu anak-anak biasanya. Kalau lebih sering-sering bau keringat, aku remaja biasanya. Tapi kalau sering-sering bau parfum, itu orang-orang dewasa. Tapi kalau lebih sering badan kita bau minyak balsam, fresh care, apa lagi itu Pak? Minyak kayu putih itu tambulan tubuh. Tubuh. Kalau jam segini ini masih buat parfum saya yakin. Tapi kalau lanjut kita ini sampai pada zuhur nanti dah berubah aroma biasanya. Lebih sering fresh care, balsam, itu yang biasanya ada di kiri kanan. Maka Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Allah masih dipanjangkan umur dekat bulan suci Ramadan ini. Allah masih berikan kesehatan, insya Allah kita dapat melaksanakan amal ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Berselawat kita kehadirat baginda Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang Nabi Allah, tentu menjaga silaturahmi ini penting. Kalau kita tengok di dalam Al-Quran, Allah ketika memerintahkan sholat, Allah biasa gandeng dengan perintah zakat. Aqimus sholat wa atu zakat. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Di dalam surat Al-Kautsar, Allah menggandeng sholat dengan kurban. Fasholli li rabbika wanhar. Sholatlah untuk Tuhanmu dan berkurban. Kalau kita tengok pula di dalam surat Al-Baqarah ayat-ayat pertama, Allah menggandeng sholat dengan perintah infak. Alladzina yuqimuna sholat wa mimma razaqna yunfiqun. Orang yang sholat dan berinfak. Kata ulama menafsirkan ayat ini, mengapa Allah gandeng sholat dengan infak, sholat dengan zakat, sholat dengan kurban? Inilah bentuk amal soleh itu Bapak Ibu sekalian. Sholat itu bentuk ibadah kita langsung pada Allah. Tapi zakat Allah gandeng dengan sholat. Kurban Allah gandeng dengan sholat. Kurban itu Pak, kita potong kurban bagi rata dengan jiran tetangga. Apa kata ulama? Inilah bentuk menjaga keharmonisan dengan sesama manusia.
Idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza istansahaka fansah lahu wa idza atija fa'amilillah fa'tabihhu wa idza wa'idha fa'qulhu wa idza ata fattabi'hu. Rawahu Muslim. Kata Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu sekalian, kita sesama muslim ini ada beberapa hak yang harus kita tunaikan terhadap muslim yang lainnya dalam rangka menjaga silaturahmi. Apa di antaranya? Kata Nabi, yang pertama, kalau bertemu ucapkan salam. Kata para ulama, maksudnya tegur sapa, jaga hubungan. Jangan sampai kita telah berpisah dari kantor, tak kerjasama lagi, tidak lagi ada saling tegur sapa. Kita ini kadang-kadang kan ada orang yang macam itu, Pak. Ketika dulu susah, duduk sama-sama di kedai kopi. Inilah kaya, duduk kawan di Starbucks, tidak mau lagi duduk sama kita. Dulu naik Honda Beat di kebunnya, Wak. Tidak ganti Honda Beat di kebun, kawan memandang ke depan. Tidak tengok kiri kanan lagi. Tidak mau dia tegur sapa lagi. Tidak satu level lawan sama kawan lagi. Aduh yang macam itu. Nabi katakan silaturahmi, menjaga hubungan baik dengan sesama muslim, apalagi kita pernah duduk sama-sama di satu tempat, ini harus tetap terjaga. Bukan hanya sekedar salam, kata Nabi, tegur sapa. Ini kan tegur sapa tidak harus bertemu langsung, tapi tentu paling afdal bertemu langsung, Bapak Ibu sekalian. Melalui grup-grup itu kan bisa kita menanyakan kabar orang. Karena teknologi ini dah canggih, Pak. HP ini mendekatkan yang jauh, tapi kadang-kadang menjauhkan yang dekat pula. Ini yang jadi masalah. Duduk berempat di sudut masjid itu sama-sama, tapi pegang HP masing-masing. Ada duduk dekat, tapi rasa-rasa jauh pula rasanya. Yang jauh serasa dekat, yang dekat semakin jauh pula rasanya. Dulu orang kalau duduk berempat itu banyak cerita tuh, Pak. Ini duduk berempat, yang seorang lagi asik Twitter, seorang lagi asik Instagram, seorang lagi asik Facebook. Jauh rasanya. Dia dekat, dan ini pula teknologi. Maka kata para ulama memahami dari hadis tadi, jaga silaturahmi yang pertama, jaga hubungan baik, tegur sapa ketika kita bertemu, atau kalau tidak bisa bertatap langsung, maka bisa saling tanyakan kabar. Apalagi biasa dekat-dekat Ramadan ini tidak bisa minta maaf secara langsung, biasa kita kirim WA. Tapi kalau kirim WA itu yang biasa-biasa saja. Kadang ada di dekat-dekat Ramadan, tunggu ibu nanti itu masuk WA di handphone itu nanti. Ketika tangan tak dapat berjabat, ketika kaki tak dapat melangkah, ketika mulut tak dapat berucap. Kalau dapat ibu WA macam itu, suruh ke rumah sakit cepat. Itu gejala 10 itu. Kenapa? Karena WA ini dulu, Pak. Panjang betul kadang-kadang bikin bakal. Karena langsung dia minta maaf kalau ada salah, ya kan lebih enak mungkin bahasanya. Kita ini terlalu banyak kadang-kadang tak masuk kadang kepada tujuan dari kita meminta maaf tadi. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Nabi, wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau kita yang kedua, kalau ada orang mengundang, maka keharusan kita hidup sesama manusia, sesama muslim ini, penuhilah undangannya. Jadi dalam agama ini, Bapak Ibu sekalian, yang wajib itu bukan perkara sholat saja, bukan hanya sekedar zakat, bukan hanya sekedar puasa, memenuhi undangan. Tak ibu ada acara di rumah, ya akikah anaknya, entah menikahkan anaknya, entah menikah wali atau lawan, diundangnya kita yang ada kesempatan wajib hadir. Kalau tak dapat, sampaikan maaf apa usul kita. Jangan tak ada kabar orang berkecil hati dengan kita, setiap diundang tak pernah hadir. Ini untuk menjaga silaturahmi. Maka Bapak Ibu sekalian, ini kata para ulama cara yang kedua. Ketika datang orang mengundang, asalkan acara yang dilakukan itu tidak melanggar syariat, maka penuhilah undangan orang tersebut. Kalau diundang sama bapak datang nanti malam minggu ke rumah, ya apa cara Pak? Jam 12 bakar ayam kita sampai subuh, ulang tahun ya, nggak usah terima. Pakai organ kita sampai subuhnya, dapat hiburan. Nah, tapi kalau masih dalam hal-hal yang tidak melanggar keluar dari syariat, maka penuhilah undangan orang tersebut. Ini yang kedua, kata Nabi, dalam rangka menjaga silaturahmi. Maka siapapun nanti mungkin punya hajat, lalu kita diundang baik secara kolektif atau personal, Bapak Ibu sekalian, maka penuhi
ketiga, apalagi kata Nabi Muhammad SAW, wa idza atisha fahamidallah fasyahidhu. Kalau ada orang yang bersin lalu dia mengucapkan alhamdulillah, kita yang mendengarnya dianjurkan membaca doa yarhamukallah. Jadi Islam itu mengatur adab sampai kebersihan pun diatur, sampai tidur pun diatur di dalam agama Islam ini, Bapak Ibu sekalian. Apa contohnya diatur di dalam tidur itu? Kalau kita mimpi buruk, bagaimana adabnya, Bu? Kalau mimpi buruk lalu terbangun, apa yang diajarkan Nabi? Baca ta'awuz, kemudian meludah ke kiri. Tapi ludahnya tidak kecil aja, Pak. Nah, jangan Bapak nanti mimpi buruk, bangun lalu meludah. Ludahlah ke kiri, ibu tidur sebelah kiri juga. Kalau macam itu jauh Bapak meludah, itu yakinlah mimpi buruk Bapak akan jadi kenyataan. Kalau yang itu bulan ludah kecil, sedikit aja. Itu kan adab yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Kalau orang bersin, maka dia ucapkan alhamdulillah. Kita yang mendengar, dia mengucapkan alhamdulillah, doakan yarhamukallah. Kalau dia laki-laki, yarhamukallah. Kalau dia perempuan, yarhamukillah. Karena dalam bahasa Arab beda orang, beda jenis kelamin, beda jumlahnya, beda kata ganti yang dipakai. Begitu biasa ilmu nahwu, Bapak Ibu sekalian. Kalau kamu laki-laki satu orang, anta. Kalau kamu perempuan satu orang, anti. Kalau bencong dia antu. Itu kan boleh anta sama anti kan. Kalau ada orang kata lain sedikit kan, antu berarti. Kalau mau tamat, kata ulama pakai yang jamak antum. Maka itu kita mengucap salam. Itu kalau repot sebenarnya kan ucap salam tuh, Pak. Kalau Bapak ketemu dengan Bapak satu orang, assalamu alaika, kan harusnya begitu. Assalamu alaika ayyuhan nabi, kan begitu dalam bahasa Al-Quran. Kalau ibu dengan ibu, assalamu alaiki. Tapi kan repot kita menggunakan itu, tidak terbiasa. Kadang yang paling mudah pakai jamak saja, assalamu alaikum. Maka kata antum itu juga bisa dipakai untuk takzim, kata ulama, memuliakan orang. Maka itulah di pesantren itu, santri itu biasa pakai ustaznya tidak pakai anta, tapi antum. Kok antum? Antum kan kalian, iya. Tapi untuk memuliakan orang lain boleh digunakan cara itu. Balik ke bersin tadi, bersin itu kata ulama nikmat. Ketika dia mendapat nikmat bersin saja, lalu dia ucapkan alhamdulillah, kita yang mendengar dianjurkan mengucapkan yarhamukallah, ikut mensyukuri nikmat yang didapat kawan tadi. Kalaulah nikmat yang kecil saja diperintahkan ikut bersyukur, lebih lagi nikmat yang besar. Maka kata para ulama yang ketiga menjaga silaturahmi, kalau kawan dapat nikmat, ikut awal bersyukur. Kalau kawan dapat ujian, doakan supaya sabar. Itu cara kita menjaga silaturahmi. Kalau dia dapat nikmat, bikin acara bukan datang, kalau sama-sama kita senang di sana. Kalau dia dapat ujian, musibah, ada keluarganya yang mungkin ditimpa bencana, datang, kita doakan dia supaya sabar. Jangan terbalik, kawan dapat cobaan, awalnya sujud syukur. Kawan dapat nikmat, awalnya masuk rumah sakit. Kan ada penyakit-penyakit itu, Pak, SMS namanya. Susah nengok orang senang, senang nengok kawan susah. Awalnya dapat mobil baru, awalnya dia ngambil rumah sakit. Sakit dia, waktu kawan itu punya mobil baru. Nah, ini meretakkan hubungan silaturahmi kita, Bapak Ibu sekalian. Maka kata Nabi, kalau di antara kita ada yang mendapat nikmat, bagaimana cara menjaga hubungan baik? Ikutlah bersyukur. Kalau dia mendapat ujian, doakan dia supaya sabar. Ini menjaga silaturahmi juga. Apalagi yang keempat, kata Nabi Muhammad SAW, wa idza stansaqaka famsahhu. Kalau ada di antara kita yang melakukan kemungkaran, yang melakukan kesalahan, maka tugas kita juga, Bapak Ibu sekalian, berikan nasihat. Tidak boleh kita menengok orang melakukan kesalahan, kita biarkan saja. Berikan nasihat. Kalau itu orang yang bisa kita berikan nasihat dengan cara keras, seperti orang anak kita umpamanya, Pak, atau mungkin masih ada hubungan dengan kita, orang dalam tanggung jawab kita. Anak Bapak kalau tak puasa Ramadan besok, Bapak pukul kakinya, boleh. Anak awak
tidak mampu dengan tangan, berikan nasihat dengan lisan kita. Kalau nampak mungkin tetangga kita, orang yang hidup di sekitar kita melakukan kesalahan, tugas kita kalau tak mampu dengan tangan, paling tidak nasihati dengan lisan kita. Ini juga menjaga silaturahmi. Jangan dibiarkan begitu saja, dia saya, tidak ada saya urusan sama dia. Ini rusak kampung kita nanti Bapak Ibu sekalian, rusak hubungan kita. Orang nak maksiat yang lantaklah dia mau ikut aliran sesat terserah dia lah. Ingatkan kalau itu salah, ingatkan kalau yang dia lakukan itu tidak benar. Ini keharusan kita yang keempat Bapak Ibu sekalian, menjaga silaturahmi. Yang kelima, apa kata Nabi? Wa idza maridu fa'udhu. Kalau ada di antara kita yang sakit, jenguk. Nah, ini kan biasa dalam ikatan sosial selalu dibikin. Kalau ada di antara karyawan, pegawai atau siapapun yang terikat dalam ikatan sosial kita ini sakit, kita jenguk. Ada buat sosial biasanya. Menjenguk orang sakit ini juga sunnah Nabi. Ketika menjenguk orang sakit, tapi ada adab-adabnya Bapak Ibu sekalian. Apa di antara adabnya kata Nabi? Kalau jenguk orang sakit jangan berlama-lama. Kalau ada orang sakit di samping ibu awal bos, datang ibu bapak tuh tak aja. Jangan buat akal guling sini pula di situ. Awalnya nak menjenguk bukan nak tempat tidur di situ. Karena awal lama-lama pula memutar kita sepanjang dari maghrib kita sampailah lewat Aisyah nanti. Mungkin terganggu pulang dia akan istirahat. Ada adabnya kata Nabi ketika menjenguk orang sakit jangan berlama-lama. Yang kedua, bawakan apa yang menyenangkan hatinya. Nabi ketika menjenguk sahabat sakit dia tanya apa yang dia sukai. Suka makan kue ini, suka makan buah ini, bawakan. Kita kan biasa juga kawan seperti itu sekalian. Datang kita ke tempat kawan sakit, bawakan yang dia sukai, tapi jangan merepotkan. Bawa kelapa dengan kulit-kulitnya sekalian. Aku repot orang bawa itu. Bawa durian dengan kulit-kulitnya, kalau durian mungkin bisa diolah mungkin kan. Tapi kalau kawan kena penyakit kolesterol tinggi, jangan buat tiga macam itu. Betapa jadi sakit kawan lagi. Kemudian yang ketiga kata Nabi, kata para ulama, jangan ditakut-takuti. Nah ini juga sedikit kita kadang-kadang menengok orang sakit, hobi pula kok takut-takuti kawan. Datang kita tengok kawan baring di atas kasur dia itu sakit kepala, ya sendi-sendi macam mana rasa mau lepas sendi-sendi semua. Badan panas, tidak berapa minggu tidak turun panas saya. Ampun saya, aku ketawa awak dulu ada saudara saya macam itulah sampai mati dia sudah 3 hari cuma. Pertama lama saya kawan cukup kawan macam itu kawan iya betul. Maka kata para ulama, kalau kita ingin menyampaikan kebenaran tentang sakit orang tadi, jangan pada yang sakit, tapi sampaikan kepada keluarganya, entah kepada istrinya, entah mungkin kepada anaknya. Jangan pada yang sakit. Kadang-kadang kalau orang yang sakit, selain fisiknya harus disehatkan, pikirannya juga harus disehatkan. Maka itu adab-adab yang diajarkan Nabi. Doakan mereka. Banyak doa yang diajarkan Nabi. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka. Itu ayat agak panjang atau mau yang agak singkat sedikit, la ba'sa tahurun insyaallah. Itu biasa juga la apa-apa kata Nabi. Semoga dengan penyakitmu ini Allah kuburkan dosa-dosa. Atau dengan doa yang lebih singkat, Allahumma shfi. Siapa nama kawan ini? Dalam riwayat itu ada Nabi menjenguk sahabat namanya Sa'ad. Maka Nabi mendoakan Allahumma shfi Sa'ad, Allahumma shfi Sa'ad, Allahumma shfi Sa'ad. Kalau yang sakit itu namanya Maryam, tidak, Allahumma shfi Maryam, Allahumma shfi Maryam. Sa'ad yang dipakai karena tergantung nama orang yang sakit. Kemudian yang keenam kata Nabi, apalagi keharusan kita menjaga silaturahmi itu adalah wa idza mata fattabi'u. Kalau ada di antara kita yang wafat, meninggal terlebih dahulu, maka laksanakan fardu kifayahnya, ikut mengiring jenazahnya. Nah ini yang keenam Bapak Ibu sekalian. Karena kita kan tidak tahu ajal kita. Tidak ada syarat meninggal itu harus orang yang tua-tua. Tidak ada syarat meninggal itu harus orang yang sakit duluan. Ada di antara kita yang sudah tua tapi masih sehat dia. Ada yang masih muda meninggal duluan. Ada di antara kita yang sakit lama tapi belum meninggal juga. Ada yang sehat-sehat saja mendadak meninggal. Artinya mati itu tak pakai syarat. Entah ibu-ibu duluan, saya belakangan. Entah saya belakangan, ibu-ibu duluan, kadang tahu jawab. Itu karena
rahasia baru ya. Maka selagi kita masih diberikan kesehatan, ketika ada orang meninggal, ikutlah kita hadir, ikut kita melaksanakan fardu kifayahnya. Kalau ada orang meninggal Pak datang kita, belum tentu semua kita akan meninggal. Tapi kalau ada orang meninggal kita datang, yakinlah kita ini juga semua nanti akan wafat dan juga akan diperlakukan dengan cara yang sama. Ini cara kita menjaga silaturahmi yang benar. Kata Nabi, kalau ada orang yang meninggal maka laksanakanlah fardu kifayahnya. Bapak Ibu sekalian, itu yang pertama. Yang kedua, tentu tak berapa lama lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Seperti yang disampaikan Bapak pembawa acara tadi, Muhammadiyah sudah menetapkan 1 Ramadan jatuh tanggal 11 Maret, artinya hari Senin besok. Kemudian 1 Syawal atau 1 Syawal Idul Fitri itu tanggal 10 April. Itu di dalam Majelis Tahqiq wa Tajdid PP Muhammadiyah. Termasuk Idul Adha juga sudah ditetapkan tanggal 17 Juni. Begitu ditetapkan dalam keputusan tersebut. Sementara kita tentu masih menunggu nanti sidang isbat, mungkin hari Ahad dilaksanakan sidang isbat, apakah sama hari Senin atau mungkin hari Selasa. Tapi sementara sebagaimana disampaikan Bapak tadi, kalau ditengok di kalender kalau ditengok di rumah, kan banyak kalender di rumah sekarang Pak ya. 2024 ini banyak pula kalender di rumah, ada merah, kuning, hijau kan. Nah, kalau ditengok sementara di kalender masuk 1 Ramadan kemungkinan besar hari Selasa tanggal 12 Maret. Nah, kalau kita hitung dari hari ini hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, 5 hari lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Maka di antara persiapan ketika menyambut Ramadan, satu tentu Bapak Ibu sekalian, tradisi bermaaf-maafan ini tradisi yang baik kata para ulama. Walaupun sebenarnya tidak hanya akan masuk Ramadan saja kita baru meminta maaf. Karena meminta maaf itu diajarkan dalam agama Islam itu kapan kita salah langsung minta maaf. Kadang kita ini karena Ramadan itu ada tradisi minta maaf, bikin salahnya kemarin bulan September, bulan nanti maafnya bulan Maret. Lama betul. Nah, kalau salah langsung minta maaf. Maka meminta maaf ketika akan masuk Ramadan ini memang tradisi yang baik, walaupun dia tidak menjadi syarat sah puasa. Makanya saya sering mengisi dalam beberapa kajian saya sampaikan, ada satu dalil yang sering disampaikan ketika akan masuk Ramadan. Apa bunyi dalilnya? Dalil Nabi naik ke atas mimbar lalu mengucapkan amin. Kan ada biasa itu disampaikan Pak, Nabi naik ke atas mimbar, lalu di tangga yang pertama beliau mengucapkan amin, lalu beliau naik ke tangga yang kedua beliau mengucapkan amin, sampai tangga yang ketiga beliau mengucapkan amin. Oh, tentu malah pilpres sudah selesai lah. Kalau selesai pilpres sama kampanye kita waktu itu amin itu sudah. Setelah turun dari mimbar, lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, tadi kami melihat engkau mengaminkan sesuatu, apa yang kau aminkan? Lalu kata Nabi Muhammad, ketika saya naik ke tangga yang pertama, datang malaikat Jibril, lalu dia berdoa, ya Allah, jangan diterima amal ibadah puasa seorang anak yang meminta maaf pada orang tuanya. Amin, kata Nabi. Lalu di tangga yang kedua, ya Allah, kata malaikat Jibril, jangan diterima amal ibadah puasa seorang istri yang belum minta maaf pada suaminya. Amin. Ibu ada minta maaf ke bapakku? Ada bu? Ibu-ibu ini lah nikah atau belum nih? Belum ada minta ya? Kapan rencana bu? Malam tarawih pertama ya? Biasanya ibu-ibu ini nunggu malam pertama tarawih, habis tarawih baru minta maaf. Kalau sesuai hadis tadi kan. Masuk yang ketiga, jangan diterima amal ibadah puasa seorang muslim yang belum minta maaf dengan jiran tetangganya. Kan sering kenal ini Bapak Ibu sekalian, tapi kata para ulama ini hadis palsu. Artinya Nabi tak pernah mengucapkan itu Bapak Ibu sekalian. Karena itu hadis ini kalau disampaikan selalu dalam bahasa Indonesia saja. Karena dicurigai yang meriwayatkan hadis ini orang Indonesia. Maka itu bahasa Indonesia sering disampaikan. Ada memang hadis 3 doa malaikat Jibril ini, tetapi bunyi doanya lain. Apa yang dikatakan malaikat Jibril? Syakiya abdun adraka Ramadan fansalaqa minhu falam
bercepat. Celakalah seorang hamba yang ketemu bulan Ramadan, keluar dari Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan pengampunan dari Allah. Amin. Kalau itu bunyi doanya. Kenapa berarti dengan doa minta maaf tadi? Kemudian yang kedua, syaqiya abdun adraka walidayhi aw ahadahuma falam yudkhilahul jannah. Celakalah seorang anak, kata malaikat Jibril, yang punya dua orang tua atau salah satunya tapi tidak menyebabkan dia masuk surga karena berbakti kepada kedua orang tuanya atau kepada salah satu orang tuanya tadi. Amin, kata Nabi. Kemudian ditambah yang ketiga, syaqiya abdun idza dzukirta indahu falam yusalli alaika. Celakalah seorang hamba yang ketika disebut namamu wahai Muhammad tapi mereka tidak bersolawat atasmu. Amin. Itu bunyi hadisnya yang sahih Bapak Ibu sekalian. Yang tiga tadi itu yang doa malaikat Jibril itu ada tapi tidak begitu bunyinya. Maka kemudian bukan berarti kita tidak dianjurkan bermaafan ketika masuk Ramadan, karena maaf-maafan ini kan muamalah yang baik, maka dianjurkan oleh para ulama sehingga ketika masuk Ramadan dosa kepada Allah kita bertaubat, hilaf salah kita kepada sesama manusia kita mohon maaf. Kan itu maaf diterima tapi utang dan lunas. Karena kita maaf utang dan lunas, utang dan cerita. Maka Bapak Ibu sekalian, ini kata para ulama, kalaulah hadis tadi benar, minta maaf itu menjadi syarat sah puasa. Sebab malaikat Jibril yang mendoakan, kalau tidak minta maaf ya, maka tidak diterima amal ibadah puasanya. Kan begitu dari logikanya. Kalaulah yang tadi itu benar hadis, maka tradisi memaafkan ketika akan masuk Ramadan ini tetap dianjurkan para ulama, karena nanti kalau tidak sempat minta maaf, bukan masalah puasa sebenarnya. Kalau dia sampai meninggal, dia punya salah dengan orang, tak sempat minta maaf, ada hadis muflis namanya. Dia pahala sholat dapat, pahala puasa dapat, pahala zakat dapat, tapi datang orang yang pernah dia zolimi, datang orang yang pernah dia caci maki, datang orang yang pernah dia fitnah, datang orang yang pernah dia ambil haknya, menuntut nanti di akhirat diberikan pahala sholat kepada orang tersebut. Di situ nanti ruginya Bapak Ibu sekalian. Maka ketika ada kesempatan momentum baik ingin masuk Ramadan, kita bermaaf. Itu yang pertama. Yang kedua, apalagi yang harus kita lakukan ketika masuk Ramadan? Nanti kalau Ramadan masuk hari Selasa, ada sunnah Bapak Ibu sekalian, sunnah mandi besar. Kalau kita baca dalam kitab Fathul Qarib, mandi besar itu kan ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau mandi wajib mungkin mandi jinabat, ini kan mandi besar yang wajib. Ada juga nanti mandi orang selepas haid, mandi selepas nifas, ini kan mandi besar yang wajib. Ada mandi besar itu yang sunnah. Bagi bapak-bapak mungkin hari Jumat ketika akan berangkat di waktu subuh sampai nanti sebelum sholat Jumat, ada sunnah mandi besar di hari Jumat. Atau nanti Idul Fitri, Idul Adha itu juga sunnah mandi besar sebelum kita sholat Id. Termasuk mandi besar itu disunnahkan ketika akan masuk bulan Ramadan. Cuma yang jadi masalah, ibu biasa kalau mandi besar di kamar mandi masing-masing, kan Bu? Pernah ada mandi besar sama-sama ke sungai? Nah, ini jadi masalah, ya. Sama-sama turun ke sungai sebelum mulai itu, apa sudah berdoa, organ dulu. Nah, selesai organ itu turun, sama-sama muda-mudi, kadang suami orang istirahat masuk sama-sama ke sungai, mandi di situ. Itu yang jadi masalah dalam adat itu Bapak Ibu sekalian. Mandi besar itu dianjurkan, cuman caranya ini yang kemudian dipermasalahkan oleh para ulama. Mandi besar di rumah sendiri silakan, biar bersih pakai lagi mau, biar wangi kasihnya bunga, tadi mau namanya kan, boleh kata para ulama. Cuman ketika ini dilakukan di tempat terbuka, bercampur bauran perempuan yang bukan mahramnya, di situ letak masalahnya. Maka silakan kita mandi besar ketika menyambut bulan suci Ramadan, sore ketika akan tarawih malamnya itu, tapi dilaksanakan dengan syariat yang baik sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini juga dia menyambut Ramadan tadi dengan mandi ziarah juga. Ini juga rutin kita lakukan walaupun ziarah itu tidak terikat dengan Ramadan, artinya kapanpun kita boleh ziarah. Cuma kebetulan dekat Ramadan mungkin kita sedang berkumpul bersama keluarga, libur sekolah, libur kantor, ada cuti bersama biasanya berkumpul lalu ziarah itu pun tidak dilarang. Maka ini pun tradisi baik kata ulama, silakan kita lakukan. Selain daripada itu tentu siapkan
puasa wajib itu meletakkan niat itu paling lama sebelum azan subuh berkumandang. Mulai dari waktu maghrib masuk sampai sebelum azan subuh, Bapak Ibu sekalian, puasa wajib harus berniat pada waktu itu. Kalau umpamanya ibu ragu puasa pada Senin besok contoh, malam tak ada niat sama sekali, karena saya mungkin Selasa, tapi ragu besok ini puasa pada Senin. Lalu malam ibu tak niat, subuh tak niat, jam 10 sampai ke tempat kerja bapaknya kawan puasa semua. Kalau itu saya puasa karena saya memang belum ada makan dari tadi, tidak sah puasa kita. Apa sebab? Malam tadi tidak niat, cuma baru mendadak pagi itu ibu baru berniat, maka tidak diterima puasa itu kalau puasa wajib. Maka ketika azan subuh paling lambat kita berniat, karena mulai menahan puasa itu bukan dari imsak, tapi dari azan subuh. Imsak itu Bapak Ibu sekalian cuma lampu kuning 10 menit lagi kan berkumandang azan. Maka itu kalau sudah imsak boleh kita makan, boleh, tapi jangan tanya banyak. Sudah imsak itu jangan nambah juga Bapak Ibu. Kalau sudah imsak itu kita mempercepat bagi yang belum selesai, yang sudah tak makan apapun lagi, bagi yang belum sedikit saja makannya, karena sebentar lagi kan berkumandang azan. Karena kalau sudah kumandang azan, apa yang ada di mulut harus sudah bersih. Kan repot kalau dalam imsak tuh, di mulut awak sedang ada makanan azan orang, nak ditelan orang azan, nak dimuntahkan dendeng apa isinya. Biasanya tahun pertama itu dendeng rendang bisa dimasak ibu itu kan, akan repot. Karena itu dibikinlah alarm sebelum masuk azan subuh, supaya ketika kita melaksanakan puasa tadi, ketika azan subuh berkumandang, kita tidak lagi ada makanan atau minuman di mulut. Sedangkan puasa sunnah kata ulama boleh berniat sebelum zuhur. Nah, ini bedanya puasa sunnah. Besok hari Kamis, bapak sholat subuh di masjid, habis subuh baca Quran, habis baca Quran duduk sampai waktu zuhur sholat 2 rakaat, habis sholat 2 rakaat baca Quran lagi, balik jam 9 sampai ke rumah, saya puasa hari ini, sah kalau puasa sunnah. Nah, walaupun tadi malam tadi Nabi pulang ke rumah, lalu dia tanya Aisyah, ya Aisyah, adakah makanan kita hari ini? Kata Aisyah, tak ada ya Rasulullah. Kalau begitu saya puasa. Itu puasa sunnah. Kalau puasa wajib tak sah berniat pada waktu itu. Tapi dengan catatan dari subuh dia belum makan apapun. Kalau mau pilih apa pun boleh di masjid, kalau rokok sebatang. Nah, sampai di rumah saya puasa, tidak sah puasa lagi. Ini bedanya. Maka Ramadan nanti kata ulama yang paling mudah pada malam pertama Ramadan, niatkan 1 bulan penuh kita akan melaksanakan puasa, atau bisa diulang setiap malamnya kita akan berpuasa esok harinya. Maka Bapak Ibu sekalian, itulah mungkin yang harus kita pahami ketika kita masuk bulan suci Ramadan, sehingga apa-apa tadi yang pertama kami sampaikan, silaturahmi kita jaga dengan baik, kemudian saling bermaafan, lalu setelah itu mungkin ada yang ziarah kubur dan lain sebagainya, kemudian pahami juga ilmu-ilmu yang perlu kita ketahui seputar tata cara ibadah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan masuk bulan suci Ramadan ini kita membersihkan hati kita, hilang dan salah kita dengan sesama, orang-orang di sekitar kita bermaafan, salah kita kepada Allah, kita bertaubat kepada Allah, sehingga di bulan Ramadan dapat kita melaksanakan amal ibadah dengan semaksimal mungkin. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup, doa. Sebagai penutup, Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita, sehatkan badan, dapat kita beramal ibadah yang baik di bulan suci Ramadan ini. Beristighfar kepada Allah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 La ilaha illallah wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim.
Dengan berakhirnya ini maka saya kami kami membawa acara. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir